Halo Sobat Pedungu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, kali ini aku bikin general reading tentang bagaimana orang-orang melihat kamu ketika kamu masih kecil. Nah, mungkin ini juga termasuk karakter kamu juga, bagaimana ketika kamu waktu masih kecil. Dan biasanya sifat-sifat waktu kecil itu kan berarti memang sifat bawaan ya, belum terlalu terpengaruh sama orang-orang lain gitu. Terus ini sifat-sifat ini bisa mungkin udah hilang untuk kamu saat ini karena kamu kan udah dewasa, udah besar. Terus mungkin masih juga gitu yang bawaan kamu. Oke, bagaimana orang melihat kamu saat kamu masih kecil? Ini ada file 1, file 2, file 3. Silakan kalian pilih, bisa di post videonya yang mana menurut kalian paling tertarik, paling terang. Kalian bisa berdoa dulu. File 1, 2, dan 3. Oke, sekarang aku akan kasih tanda bagi kalian yang masih bingung untuk milih. Aku kasih tanda ya. File 1, file 1, file 1, file 1 yang bola warna biru, hijau biru. Ya, dia gelinding di sini aja deh. Oke, file 2 pink, bola warna pink. File 3 bola warna hijau. Oke, bagaimana orang-orang melihat kamu ketika kamu masih kecil? Silahkan dipilih file 1, 2, 3. Dan kalau misalnya kamu masih belum bisa untuk memilih yang mana, silahkan pause videonya. Dan jika yang sudah memilih, silahkan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Kita ke file nomor 1 dulu. Halo untuk kamu yang memilih file nomor 1 tentang bagaimana orang melihatmu ketika kamu masih kecil. Ini sifat yang setengah tegas juga ada, lemah lembutnya juga ada. Ini kayak tegas di luar tapi di depannya itu juga lembut, di dalamnya itu lembut gitu. Oke, atau kebalikannya ya. Ini ada sisi tegas, ada sisi lembutnya di kalian. Sebentar, aku baca dari kartunya dulu. Bagaimana orang-orang melihat kamu ketika kamu masih kecil? Kartunya kebalik semua. Oke. Ya, di sini aku jujur aja, tapi aku sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang menyinggung atau membuat sakit hati ya. Di sini aku jujur aja. Di sini orang-orang melihat kamu sebagai anak yang penakut, anak yang punya harapan, punya mimpi, punya kasih sayang, tapi di sisi sensitif, di sisi lain kamu penakut juga, mungkin kamu cengeng. Terus kamu bertumbuh menjadi orang yang kuat, berusaha kuat, tapi tetap di dalam kamu itu sensitif sebenarnya. Mungkin bahkan akan terbawa sampai sekarang sebenarnya itu kamu sensitif, cuma dulu waktu kecil kamu memperlihatkannya, kamu mungkin banyak nangis, cengeng, atau mungkin banyak berdiam diri gitu. Bisa juga kamu orang yang banyak berpikir, orang yang pada masa lalu ya, waktu kecil kamu itu ya karena takut, ada rasa ketakutan terhadap berbagai hal di dalam diri kamu. Mungkin juga kamu berpikir lebih ke arah hal-hal yang negatif gitu. Terus kamu tidak bisa menghilangkan sifat ini sih, sensitivitasnya ini. Kalau rasa takut mungkin masih ada dalam diri kamu, tapi lebih ini kayak belajar tegar, belajar untuk tegar. Terus waktu masa kecil kamu juga semua keinginan kamu tidak semuanya itu terpenuhi. Meskipun kamu menginginkan sesuatu, mungkin juga kamu ada memendam karena tidak enakan. Meskipun kamu cengeng, tapi kamu kayak tahu juga suatu hal gitu, untuk apakah kamu bisa untuk memberitahukan keinginan kamu atau tidak gitu. Kayak nggak sepenuhnya cengeng juga gitu.
terus masih peduli juga sama orang lain. Dan hijau ini sama biru mungkin emang lebih banyak memendam juga rasa-rasa yang kamu rasakan, itu hal-hal yang kamu rasakan, hal-hal yang kamu inginkan. Kamu kayak waktu kecil tuh emang dibiasakan tentang hal itu juga. Ini teguh sih, mungkin orang-orang juga emang ngelihat kamu tuh orang yang teguh pendiriannya. Kalau kamu mau apa, misalnya nih, ada yang kamu ungkap, ada yang enggak kan. Enggak semua hal yang kamu inginkan itu kamu ungkap. Dari kecil kamu sudah terbiasa sama itu. Tapi kalau yang kamu ungkap dan yang kamu bilang kamu mau apa, itu kamu harus dapet gitu. Mungkin waktu kecil, waktu dulu ya, karena kamu ya masih kecil, mungkin juga banyak nangis kalau nggak tercapai hal itu gitu. Dan egois, harus dapat meskipun itu tidak semua hal-hal yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan. Tanda jiwamu. Oke, di sini ada tanda jiwa yang jangkar. Ini kebalik. Jadi ini benar-benar kelihatan sih kayak konfirmasi tentang keteguhan hati kamu. Jadi kamu emang orang yang tegas, orang yang teguh kalau misalnya ada maunya, orang yang nggak gampang goyah. Mungkin kamu sekarang karena dulu waktu kecil kamu itu digembleng sama suatu hal yang mungkin sebenarnya bisa bikin kamu nangis, tapi ujung-ujungnya kayak nggak enak terus nangis gitu, nggak enak terus cengeng. Kamu akhirnya bertumbuh menjadi orang yang tegas. Hati-hati untuk jangan sampai menjadi orang yang keras, karena mau gimana pun juga emang sebenarnya di dalam kamu itu tetap sensitif, tetap ada Princess of Cup. Princess of Cup warnanya hijau ya, warna yang sensitif, warna bolanya juga warna hijau, tapi kayak nggak tahu ya, ini energinya yang terpendam, energi yang diam di dalam kamu gitu, yang kelihatan di luar itu ini, yang ketegasan kamu, kekukuhan kamu gitu. Ini juga hati-hati untuk menjadi orang yang egois nih. Pintar menyembunyikan perasaan kamu yang sebenarnya seperti apa, walaupun kamu sebenarnya sensitif. Dan orang ini kamu juga orang yang bertumbuh menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar menganalisa. Sebenarnya ini tuh kalau ngomong terstruktur, dia mau ngomong apa itu kayak udah berpikir lebih panjang lagi. Soalnya ini Queen of Swords adalah kartu divine feminine yang paling cerdas, bisa dibilang kayak gitu, yang paling cerdas, yang paling bisa menstabilkan dirinya, menyembunyikan perasaan. Dan tapi sisi negatifnya itu ada mendendam. Dan mungkin orang-orang bakal ngelihat kamu itu sebenarnya penuh perjuangan, tapi di sisi lain juga ada yang lihat kamu tuh bengis gitu. Jadi waktu kamu kecil, dan itu kan yang kata-kata aku pertama itu kan masih kecil gitu, terus sekarang itu bertumbuh, tapi nggak sampai besar juga, maksudnya masih masa kecil, tapi kan usianya berbeda gitu, ada perubahan di masa kecil kamu gitu. Ya, sehingga kamu menjadi orang yang tertutup. Terus nih, Wheel of Fortune-nya terbalik. Yang kayak tadi aku bilang, mungkin kamu ada yang kamu inginkan, tapi emang nggak tercapai gitu loh. Ya, kamu ada memendam, ada egois juga. Mungkin di sini juga bakal muncul ada rasa kesal-kesal juga di masa kecil. Jadi ya sekalian kebaca, kalau misalnya ada rasa kesal di masa kecil, berarti ada rasa kesal yang muncul, perasaan yang muncul saat menonton video ini. Mungkin ada hal-hal yang masih belum selesai di masa kecil kamu, yang dimana kamu perlu rilis itu, perlu kamu healing dirimu, perlu healing inner childmu ini. Ada keinginan yang tidak tersampaikan tuh. Terus di sini orang-orang juga dari saat kamu kecil, kamu pertumbuhannya lumayan cepat ya, sehingga orang-orang tuh mampu melihat kamu yang awalnya cengeng jadi orang yang stabil, jadi orang yang penuh kasih, dan orang yang mau menolong orang lain. Ini adalah Queen of Pentacles, adalah kartu ratu yang atau divine feminine yang paling paling stabil gitu dalam dirinya. Kalau misalnya kamu adalah seorang laki-laki dan dominan kamu divine-nya maskulin, berarti kamu memiliki sisi feminim yang
stabil gitu di dalam diri kamu. Tapi ini dalam diri loh, yang kelihatan itu justru ini. Jadi di luar kamu kelihatannya terstruktur, tegas, penuh perjuangan, juga bisa jadi kelihatan bengis, bisa jadi kelihatan arogan, tapi di dalamnya sebenarnya kamu tuh siap untuk menolong orang-orang gitu. Kamu mau untuk menolong orang lain. Kalau misalnya dia minta bantuan, kamu juga kamu mau gitu untuk menolongnya. Kamu memang memiliki jiwa untuk menumbuhkan hal-hal yang menurut kamu pantas ditumbuhkan. Karena kalau Queen of Swords ini picky, dia orangnya pemilih. Jadi dominan sih sebenarnya orang yang memilih pil nomor 1 ini. Bagaimana orang-orang melihat kamu? 1, cengeng, ada maunya, banyak maunya, tapi sebenarnya dalam hati kamu itu lebih banyak lagi maunya gitu, lebih sensitif lagi gitu. Terus orang-orang juga melihat kamu tegas dalam bicara, dalam berperilaku. Kalau ada maunya, kamu harus dapat itu gitu. Terus ini ada Eight of Wands, Nine of Swords, sama Princess of Cups, warnanya merah, orange, dan juga hijau. Kalau misalnya ini belum healing, ini bisa menghambat energi di chakra root chakra kamu, di chakra seks juga, dan di heart chakra gitu. Jadi aku rasa emang ada untuk saat ini, bahkan untuk saat ini masih kental gitu loh energinya. Untuk pas kamu nonton nih, masih perlu healing, karena itu bakal, kalau kamu nge-healing inner childmu ini juga bakal membantu kamu untuk memperlancar rezeki, dan juga memperlancar jalan atau keinginan kamu yang sebenarnya ingin kamu bangun itu apa gitu. Misalnya di sini ada stuck, ada mentok gitu, ada memendam. Mungkin kamu perlu lebih membiasakan diri lagi untuk bebas mengekspresikan bagaimana rasa cinta kamu. Sebenarnya ini positif kartunya, tapi ini kependam ya di dalam diri kamu. Sebenarnya kamu begitu, entah kamu karena kamu gengsi kamu mau mendamnya, entah kamu tidak percaya diri atau apa, tapi sebenarnya kamu memang memiliki hati yang baik ya, cuma nggak kelihatan aja gitu. Kependam aja, lebih banyak orang yang memendam kebaikannya dia di sini. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pil nomor 1 tentang bagaimana orang-orang melihat kamu di masa kecil kamu. Terima kasih telah menonton, bye bye. Halo untuk kamu yang memilih pil nomor 2, bagaimana orang-orang melihat kamu di masa kecil kamu. Bagaimana orang-orang melihat kamu di masa kecil kamu. Warnanya pink, mungkin ini lebih cocok ke feminim, lebih cocok ke energi yang perasa, cinta kasih, healing. Oke, aku akan baca satu-satu. Di sini kamu giat bekerja, kamu itu rutin, kayak meskipun kamu waktu kecil kamu sudah menunjukkan bahwa kamu tuh rajin, kamu sayang keluarga, kamu memiliki keinginan untuk, mungkin kamu suka main boneka juga ya, bisa jadi kalau kamu perempuan ya. Soalnya di sini, atau mungkin main rumah-rumahan Barbie. Kamu tuh orang yang mencintai keluarga, orang yang tekun, tapi kamu juga menyembunyikan rahasia. Dari kecil kamu sudah pintar menyembunyikan satu hal ya. Menyembunyikan pikiran kamu nih. Dan ya, ini tanda jiwa kamu gini loh. Jadi aku ambil satu kartu tentang tanda jiwa, dan tanda jiwa kamu ini rainbow. Ada berbagai hal yang bisa kamu buka di dalam diri kamu sendiri, bisa kamu cari tahu, dan itu berbagai potensi. Dan mungkin emang waktu kecil udah kelihatan nih tujuan hidup kamu. Kalau tujuan hidup kayak misalnya hal yang kalau kamu lakukan itu kamu senang gitu, yaitu adalah untuk menumbuhkan suatu keharmonisan dalam keluarga, dalam lingkunganmu kayak gitu. Jadi kamu cukup kalem waktu kecil, kamu rajin, kalem, tapi kamu misterius gitu. Kamu tidak terbiasa untuk mengungkapkan secara gamblang apa yang ada dalam pikiran kamu gitu. Kamu suka bermain, kamu anaknya periang,
meskipun kalem ya, tapi kamu tetap membawa energi positif gitu loh, bukan kalem-kalem yang diam nggak ngomong gitu. Karena di sini kenapa di sini rajin gitu, periang, suka bermain. Mungkin kamu juga emang suka main, tapi nggak yang terlalu gerasa gerusu gimana gitu. Ini lebih ke energi yang kalem, energi feminim, dia mainnya mungkin boneka ataupun rumah-rumahan gitu ya. Kamu orang yang cantik, nah, sebenarnya waktu kecil kamu cantik juga secara fisik gitu. Kamu suka hal-hal yang berkilau suka hal-hal yang berkilau, iya. Main rumah Barbie juga oke nih, sepertinya kamu waktu kecil. Oke, bagaimana orang-orang melihat kamu waktu kecil? Wow, ini jelas sih. Oke, selain kamu emang lembut, energi kamu tuh emang lembut, tapi kamu juga memiliki yang tadi aku bilang ya, pikiran yang ada di dalam kamu tuh nggak cuma itu aja, tapi kayak banyak pikiran juga bisa. Dan juga kamu tuh emang kebiasaan aja kayak merahasiakan hal-hal yang kamu pikirkan gitu. Terus mungkin orang-orang waktu kecil udah ngeh gitu loh kalau kamu tuh nggak terlalu terbuka sama mereka gitu ya. Waktu kecil kan seberapa sih sebenarnya kita bisa untuk menyembunyikan diri kita sendiri gitu. Biasanya waktu kecil kan kelihatan ya biasa-biasa aja, apa sih yang waktu itu kita pikirkan waktu kecil gitu. Tapi mungkin ini yang kebaca di kamu itu kayak usia kamu yang memang sudah masuk sekolah gitu, atau mau masuk sekolah SD ataupun TK gitu ya. Terus kamu nih, yang aku bilang kamu tuh rajin, kamu emang tekun, kamu mau membantu orang tua juga, kamu malah berpikir atau kamu malah mengambil tanggung jawab lebih. Kamu bisa mengambil tanggung jawab lebih di sini. Mungkin kalau kamu capek juga kamu masih kerja gitu, mungkin ini kebawa juga sampai sekarang. Jadi kartu-kartu shadow skip ini aku ambil yang kebaca tuh kayak yang masih ke bawah sampai sekarang gitu. Kamu tidak keberatan untuk bekerja keras, tapi di sisi lain kamu juga tipe perencana. Tapi di sisi yang paling oke sebenarnya kamu tuh yang yang lembut-lembut gitu. Yang paling oke itu sebenarnya yang lembut-lembut di dalam diri kamu. Nah, ini ada bakat kamu yang mungkin entah kamu sadari atau enggak, tapi orang lain tuh melihat kamu karismatik, melihat kamu itu bisa memimpin juga. Mungkin karena misteriusan kamu ya, ini tanda kata-kata misterius ini udah melekat di kamu dari waktu kecil gitu ya. Karena kemisteriusan kamu juga orang-orang itu tertarik pada kamu untuk mempercayai kamu juga, bisa untuk mengikuti kamu, untuk pokoknya nih kamu tuh sebenarnya punya karisma. Tapi entah kamu itu menggunakan karismamu untuk memimpin di depan gitu, tapi kamu tuh kayak yang lebih pemimpin yang memberikan contoh itu, memberikan contoh dengan terjun langsung, itu kamu tuh. Terus bagaimana orang-orang melihat kamu di masa kecil? Kamu sebenarnya orang yang punya potensi, dan itu potensi apa berbagai macam ya, tergantung kisah hidup kalian sendiri. Tapi aku rasa kamu bakal mengarungi hidup yang riang, hidup yang penuh perjuangan, tapi juga ada pertolongan, hidup yang terkoneksi pada semesta, hidup yang meskipun banyak halangan nih, kamu juga banyak pertolongan. Dan juga di hati kamu tuh tidak kehilangan rasa cinta ataupun rasa percaya pada orang lain gitu ya. Meski sebenarnya dalam kamu masih sangat banyak yang tadi aku bilang, masih sangat banyak yang bisa kamu buka. Kamu orang yang misterius, mungkin juga diri kamu sendiri kamu agak tidak tahu gitu, diri kamu tuh sebenarnya seperti apa, potensi dalam diri kamu gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih panel nomor 2 tentang bagaimana orang melihat kamu saat kamu masih kecil. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kamu yang memilih panel nomor 3, bagaimana orang-orang melihat kamu saat kamu masih kecil, yang memilih kristal warna hijau. Ini bola resin sih ya, warna hijau, dalamnya ada kristal spirit gold. Wuhuu, orang dari kecil
sakti. Kamu orang yang pengasih, kamu rezekinya bagus nih. Ini bola rezeki. Kamu rezekinya bagus. Ya mungkin dari waktu kecil kamu juga emang dipenuhi cinta, tapi juga bisa diantara kamu emang diuji dari segi cinta. Mungkin orang tua kamu yang maaf sebelumnya sudah meninggal ketika kamu kecil, kamu akhirnya berjuang untuk membentuk suatu komunitas ataupun juga mengisi kekosongan dalam hati kamu. Jadi gini, ada perjalanan hidup yang terjadi, ada sesuatu yang terjadi ketika kamu waktu kecil di kehidupan ini ya, yang itu terkait sama orang tua atau terkait sama orang sekeliling kamu, kelompok kamu yang kamu cintai, dan mereka juga mencintai kalian gitu, bisa bercerai, bisa kematian juga. Tapi di sisi lain, kalau misalnya ini katanya kebalik kayak gini, berarti itu bukan ujian gitu, berarti kamu itu orang yang dipenuhi cinta. Nah, bisa juga memang dari diri kamu sendiri, sedalam-dalamnya diri kamu tuh emang orang yang dipenuhi cinta. Waktu kecil juga orang-orang melihat kamu sebagai orang yang bisa bergaul atau gampang bergaul juga dengan orang lain. Kamu itu humanis, mau menolong, kamu cara berkomunikasinya itu bagus sehingga orang-orang itu bisa percaya sama kamu dan mau membantu kamu gitu. Ada banyak orang-orang yang membantu kamu dalam kehidupan kamu nih. Bahkan dari kecil pun juga begitu. Tapi dari kecil ada suatu kejadian yang awaken yang membuat kamu kebangkit. Luar biasa sekali. Mungkin ini waktu kecil kamu ya mungkin sampai sekarang juga kamu sebenarnya orang yang spiritual ya. Ya kamu perlu menyeimbangkan diri kamu, divine feminim dan divine maskulin. Kamu juga mungkin kalau nggak tentang internal tapi juga di eksternal. Kalau misalnya kamu menemukan cinta, mungkin bakal akan ada pelajaran baru di sana gitu. Ini kebaca sampai kehidupan sekarang kan, ini gimana ya, beda sama pel 1 sama pel nomor 2. Ini energinya stabil, kayak energinya panjang gitu, meskipun aku baca dari masa kecil. Pas masa kecil kamu, orang-orang melihat kamu tuh seperti apa. Yang jelas itu kata kunci utamanya adalah humanis. Kamu ramah, kamu bisa dipercaya. Terus ya kamu orangnya yang lemah lembut, gampang ngomong, pintar ngomong gitu. Dan kamu agak aneh, orangnya spiritual gitu. Mungkin juga kamu peka ya sama energi. Kamu cepat belajar juga ini, soalnya cakra yang seiring terbuka itu cakra mahkota. Jadi cakra mahkota kamu udah proses terbuka waktu kamu kecil gitu. Ya, dan di sini ada 5 of Wands yang dimana itu merupakan cakra tenggorokan yang warna biru. Jadi emang kamu tuh pintar ya dalam berbicara. Terus mungkin juga emang masa kecil kamu dipenuhi atau uang berkecukupan ya, atau emang dari bantuan orang lain. Oke, tanda jiwa. Kamu orang yang bertanggung jawab. Kamu orang yang mau belajar, mau berkembang, orang yang mencari cinta. Ya, soalnya ini muncul the lovers, ini muncul gambar laki-laki yang sedang mencari cinta gitu juga. Jadi sebenarnya mungkin ini di kehidupan kalian tuh kayak yang tadi aku bilang, di sini tuh ada suatu yang kosong dalam hati kalian sehingga kalian tuh mencari cinta gitu. Nah, ini di orang-orang tipe kalian ini kalau misalnya mencintai sesuatu tuh kalian akan bertanggung jawab, baik itu misalnya seseorang ataupun mencintai kegiatan ataupun suatu benda, itu kalian akan bertanggung jawab pada cinta itu. Dan maksudnya bertanggung jawab itu yang kayak bertanggung jawab secara jangka panjang gitu ya, sungguh-sungguh gitu ya, orang yang sungguh-sungguh. Mungkin juga kamu emang dari waktu kecil udah bisa gini, udah bisa terkoneksi sama dunia sebelah juga nih. Waktu kecil emang kamu waktu kecil digembleng ya ini di sini. Ya di sini kayaknya banyak
gini, banyak lika-liku gitu dari masa kecil. Orang-orang juga bakal melihat kamu orang yang spiritualis sih. Mungkin mereka juga melihat kamu memiliki potensi di hal-hal spiritual. Nah, ini kan ada dua ya, biasa reaksi masyarakat, ada yang memandang sebelah mata, ada yang wah itu anaknya kok begitu ya gitu. Tapi di sini mungkin juga emang ada yang bilang kamu halu gitu atau halusinasi. Tapi sebenarnya waktu kamu kecil mungkin kamu ada berkomunikasi di depan orang-orang secara tidak sengaja dengan makhluk yang tidak terlihat, sehingga dengan makhluk yang tidak terlihat ini bisa dilihat sih kartunya begini, sehingga kamu mungkin ya dianggap aneh dan orang-orang juga melihat kamu seperti itu gitu. Terus ya ini ada panggilan juga, ada masa-masa sulit kamu di waktu kecil. Beberapa orang yang belum bisa lepas dan belum bisa selesai sama masalah love life ini ya. Ada masalah tentang cinta, baik itu masalah di orang tua ataupun juga bersama pasangan gitu, atau orang yang dicinta. Mungkin waktu kecil itu karena masalahnya di orang tua, jadi kayak ada pola yang ke bawah sekarang, jadi ada kesedihan, jadi kamu kayak fokus sama kesedihan. Sebenarnya dalam hatimu tuh kayak masih ada kesedihan, kekosongan gitu, yang membuat awalnya ini sebenarnya rezeki kamu bagus, tapi di sini tuh ada stucknya. Kalau nggak di rezeki berarti di kesehatan gitu. Ada perjuangan yang spesial ya di kamu tentang cinta gitu. Terus di sini juga ada Nine of Cups gitu. Ini merupakan kartu yang melankolis, kartu yang sedih juga di sini, karena ini kebalik, dan dia itu ibarat nih kamu tuh di kehidupan ini aja ya, bukan aku tidak berbicara past life dulu, karena past life itu juga ya, tapi ya aku fokusnya di kehidupan ini. Dari masa kecil pun kamu memang sudah digembleng sama suatu hal terkait perasaan sayang, dan itu berulang-ulang sampai kamu mungkin sampai sekarang, dan itu masih kebawa, kayak belum bisa lepas gitu dari kekecewaan, dari kesedihan. Kalau teringat kamu bakal sedih gitu. Jadi ini orang-orang yang memilih pil nomor 3 perlu healing inner child-nya juga. Dan ya, jadi kesimpulannya, orang-orang yang memilih nomor 3 ini, bagaimana orang melihat kamu ketika kamu masih kecil. Itu orang-orang melihat kamu orang yang humanis, orang yang mudah dipercaya, orang yang gampang bisa berkomunikasi dengan baik, dan orang yang aneh, orang yang spiritualis, dan juga sebenarnya pengasih. Tapi memiliki, mungkin orang-orang juga tahu ya beban hidupmu seperti apa gitu waktu kamu kecil gitu. Beda sama versus sama nomor 2 yang mereka cenderung tertutup, ini terbuka aja sih dalam berbicara atau berkomunikasi. Dan juga orang yang bertanggung jawab, mungkin dari waktu kecil kamu juga orang yang bertanggung jawab dan bisa membagikan cinta kamu kepada orang lain, bukan hanya satu orang, tapi ini mungkin juga berbagai orang gitu. Dan masih ke bawah polanya sampai sekarang, kayak kamu tuh entah, dalam kisah setiap orang kan beda-beda ya, tapi intinya itu ada permasalahan tentang love, dan itu berulang-ulang gitu. Tapi kalau misalnya udah free, udah bebas dari itu, syukurlah gitu ya. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih pil nomor 3. Terima kasih telah menonton ya, bye bye.